dia, satu-satunya. Kau raja, aku ratunya. Not only one my baby, please let me be your lady. Don't break my heart, please, 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 I'm sending you my kiss, kiss, kiss. Cuma ada satu, sudah untuk mencintaimu. Tolong jangan sakiti lagi, nanti aku bisa mati. Hatiku cuma ada satu, sudah untuk mencintaimu. Tolong jangan sakiti lagi, nanti aku bisa mati. Cintaku cuma sama kamu, sayangku cuma untuk kamu. Tolong jangan hancurkan lagi, nanti aku bisa mati. Tolong jangan hancurkan lagi, nanti aku bisa mati. 94 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfian menyapa Anda kembali di hari ini ya, Senin 20 Juni 2022 di kebersamaan kita di Pengarus Utamaan Gender. Dan untuk kesempatan hari ini pendengar, kita akan coba membahas topik kita terkait penguatan organisasi perempuan di era milenial. Penguatan organisasi perempuan di era milenial, dan sudah hadir ya narasumber kita di studio Pro 1 RRI Makassar ini, ibu yang cantik ya. Ada Ibu Dr. Eri Iswari M.Hum, beliau adalah Sekretaris Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menyapa dulu, Assalamualaikum, selamat siang Ibu Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Perdana kayaknya di sini ya. Seluruh pendengar Pro 1 FM. Ini perdana kayaknya hadir di studio Pro 1 RRI Makassar, Ibu Eri ya. Dan kalau Pro 4 udah biasa. Pro 2 juga. Udah biasa. Dan akhirnya ini sudah hadir di Pro 1 RRI Makassar. Dan memang segmennya ini terkait kesetaraan gender ya. Kita lebih banyak berbicara tentang perempuan dan juga anak, dari pukul 11 hingga jelang pukul 12. Nah, sebelum kita masuk ke topik kita ya, Bu Eri, tadi kan sudah dibahas sebagai perkenalan juga ini kehadiran perdana di Pro 1 RRI Makassar terkait Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Sulawesi Selatan. Ada sedikit mungkin yang ingin disampaikan kepada pendengar kita terkait organisasi ini. Silakan Ibu Eri. Ya, jadi BKOW atau Badan Kerjasama Organisasi Wanita itu adalah himpunan dari beberapa organisasi perempuan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi saat ini sebelum kepemimpinan sekarang ini kan ketuanya Ibu Apiati Aminsam ya, yang baru dikukuhkan bulan lalu oleh KOWANI, Kongres Wanita Indonesia. Jadi Ketua Umum KOWANI melantik kita pengurus BKOW Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saat ini sudah hampir kurang lebih 52 organisasi perempuan bergabung di BKOW. Sebelumnya itu periode yang lalu itu hanya 32 organisasi perempuan yang ikut bergabung di BKOE, dan kurang lebih 3 bulan kami eksis gitu dengan kepengurusan baru. Itu sudah 52 organisasi perempuan. Sudah dikategorikan banyak ini Bu ya. Sudah banyak sebenarnya. Jadi sebenarnya dulu sejak BKOE aktif seharusnya itu untuk provinsi ya. Nah di kabupaten itu ada GOW, Gabungan Organisasi Wanita, jadi menjadi anak dari BKOW yang ada di provinsi. Hanya saja saat ini GOW hampir tidak aktif
kalau yang di Sulawesi Selatan ya. Tapi di provinsi lain GOW-nya juga masih aktif. Iya. Nah, jadi kita bersama-sama dengan ketua-ketua organisasi perempuan yang bergabung di BKOW itu bersama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk menguatkan kembali organisasi perempuan, khususnya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini yang menarik ini, artinya dalam BKOW ini ada banyak sekali perempuan-perempuan luar biasa di dalamnya ya. Nah, kita semuanya perempuan luar biasa karena ketua organisasi perempuan. Betul. Nah, kita berbicara seputar organisasi. Mengapa ini perempuan harus berorganisasi seperti itu, Ibu Eri? Iya, kalau menurut pengalaman saya, pendidikan formal tidak bisa menjamin kita untuk tampil di depan umum ataupun mungkin mempunyai kompetensi public speaking yang bagus. Yeah. Pendidikan formal kita biasanya hanya sebatas teori ataukah mungkin masalah-masalah akademik. Tetapi kalau kita berorganisasi, yang pertama kita punya banyak teman. Iya. Ya, jadi itu nilai plusnya ya. Iya, pastinya. betul. Jadi semakin kita mempunyai banyak organisasi, maka semakin pergaulan kita itu luas. Dan kita bertemu dengan banyak perempuan-perempuan yang hebat. Mungkin kalau kita hanya, misalnya ya, kalau misalnya saya hanya mengajar, misalnya karena kebetulan profesi saya dosen dan tidak berorganisasi, maka saya hanya bergelut dengan masalah akademik dan juga ketemu mahasiswa. Dan ketemu teman-teman dosen yang ada di berbagai perguruan tinggi. Ya. Nah, tetapi kalau kita berorganisasi, maka bukan hanya ibu-ibu yang mempunyai pendidikan formal yang tinggi, tetapi juga mempunyai keterampilan yang berkualitas, mempunyai kompetensi UMKM yang yang mumpuni seperti itu, juga mempunyai teman-teman atau ibu-ibu yang ibu rumah tangga tetapi pintar masak, gitu ya. Misalnya mempunyai keterampilan lain, misalnya merangkai bunga, kemudian atau misalnya berolahraga dan seterusnya. Jadi banyak hal positif yang kita temukan pada saat kita berorganisasi, khususnya tentang para perempuan yang masuk ke dalam sebuah media organisasi itu. Jadi intinya saling melengkapi nih Bu Eri. Betul. Ya. Sehingga, ada mungkin yang tidak diketahui, ini bisa belajar dari yang lain. Betul. Jadi perempuan ini boleh dikatakan akan lebih punya banyak keterampilan di samping dengan akademiknya ya, Ibu Eri ya. Betul. Nah, jadi kita akan melihat bahwa sebenarnya sekalipun misalnya ibu rumah tangga saja, tetapi ibu rumah tangga yang mempunyai wawasan yang luas dan juga mempunyai pergaulan yang luas, sehingga kerjaannya bukan hanya ngegosip gitu seperti yang ngegosip di depan rumah ya, tetapi ibu rumah tangga yang benar-benar ingin mengembangkan diri dan kompetensi dia melalui organisasi yang mereka masuki seperti itu. Jadi saya melihat BKOW seperti itu ibu-ibunya. Dan kita ke topik kita ini Bu, terkait penguatan organisasi perempuan di era milenial. Kita berbicara seputar era milenial saat ini ya Ibu Eri. Nah, lantas seperti apa sebenarnya pengaruh organisasi perempuan di era milenial saat ini Bu Eri? Iya, yang pertama adalah menemukan jati diri para ibu-ibu seperti itu. Jati diri. Iya, jadi pada saat kita bertemu dan kita punya tanggung jawab masing-masing, misalnya di bidang lain, karena di BKO itu ada 10 bidang. 10 bidang. Iya, jadi misalnya bidang pendidikan, bidang seni dan budaya, bidang lingkungan hidup, mental ya, pembinaan mental dan agama, apalagi pokoknya ada 10. Nah, kita memetakan ibu-ibu ini sesuai dengan kompetensi dan passion dia kemana, di bidang mana. Nah, saat itulah misalnya pada saat kita arisan setiap bulan, kita memberikan tanggung jawab kepada satu bidang, misalnya bidang pendidikan, maka disitulah mereka saling bekerja sama, berkolaborasi dan saling membagi diri bahwa saya bisa ini, saya bisa itu, seperti itu. Dan akhirnya kompetensi yang mereka miliki atau skill yang ibu-ibu miliki itu kemudian baru keluar gitu pada saat dia diberi tanggung jawab. Dan saya melihat teamwork di organisasi itu sangat penting ya. Jadi kerjasama, saling menghargai itu sangat penting. Nah, kemudian saya melihat selain jati diri adalah percaya diri. Percaya diri. Iya. Jadi ibu-ibu yang awalnya tidak bisa bicara, akhirnya pada saat
mereka bergabung dan sering mendengarkan ibu-ibu lain mengeluarkan pendapat. Public speaking kan di dalam setiap kegiatan kita setiap bulan arisan itu biasanya ada narasumber ya. Jadi misalnya tentang public speaking, misalnya bagaimana meningkatkan kualitas diri seperti itu. Jadi ada saja materi dari narasumber yang kita undang untuk memberikan pencerahan dan juga ilmu buat ibu-ibu yang tergabung dalam BKOW. Dan biasanya ibu-ibu yang hadir itu kurang lebih 200 orang setiap bulan. Banyak ya Bu ya? Banyak. Jadi setiap organisasi minimal mengirimkan 5 anggotanya, maksimal 10. Dan bayangkan kalau ada 52 organisasi bergabung. Jadi kurang lebih 200 orang itu hadir, perempuan semua di dalam acara arisan kita, acara arisan BKW setiap bulan. Seperti itu. Nah, jadi mereka yang dahulunya tidak percaya diri untuk berbicara di depan umum karena mau tak mau dia diberi tugas, maka mereka pun akhirnya harus tampil gitu ya. Yang tidak pernah mau jadi MC akhirnya harus jadi MC begitu. Atau mungkin tidak pernah baca doa, dia disuruh baca doa, dan akhirnya kebiasaan itulah yang membentuk pribadi mereka akhirnya bisa tampil di depan umum. Jadi dia akhirnya pede gitu. Awalnya tidak pede, akhirnya karena terbiasa melihat kondisi-kondisi perempuan yang berbicara di depan umum, akhirnya mereka percaya diri juga. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir itu dalam diri seorang perempuan ya, yang tadinya sebenarnya ada bakat yang terpendam. Betul. Tapi dengan keberadaan organisasi, pengaruhnya yang kuat, yang positif, ini bisa memperlihatkan bakat itu dan akhirnya ya bisa tampil di depan umum. Betul. Ini salah satu contoh pengaruh yang paling positif ya dari sebuah organisasi ya. Nah tadi juga Ibu Eri sempat membahas ternyata dalam BKW ini ada pembinaan mental. Saya jadi penasaran ini Bu, seperti apa ini pembinaan mental dalamnya ya? Kita kaitkan dengan topik kita ya, penguatan peran organisasi ini. Iya. Jadi memang kenapa ada bidang pembinaan mental dan agama, karena kita juga sebagai organisasi perempuan tidak terlepas dari anak-anak kita ya, khususnya anak-anak milenial. Nah jadi bidang pembinaan mental ini selalu membuat kegiatan yang berhubungan dengan perempuan, misalnya KDRT, kemudian pembinaan anak-anak yang mungkin ada anak-anak yang hiperaktif atau mungkin ada anak-anak yang mengalami juga korban kekerasan, sehingga di situ juga kita biasanya menyosialisasikan undang-undang perlindungan anak. Seperti itu. Jadi tugas dari bidang ini memang lebih banyak mengarah kepada bagaimana mengedukasi masyarakat, khususnya ibu-ibu, juga mengedukasi para remaja, anak-anak milenial. Jadi bagaimana ibu menghadapi anak-anak milenial yang perilaku sosialnya saat ini sangat berbeda dengan zaman saya dulu, gitu ya. Yang sudah lolita, lolos 50 tahun. Dulu kan jelita, jelang 50 tahun. Tapi tidak terlihat ini ya. Sekarang udah lolita. Nah, jadi zaman kita berbeda sehingga penanganan anak-anak pun itu pasti berbeda. Kalau dulu mungkin ada relasi subordinasi ya. Orang tua itu big boss gitu dan anak-anak disubordinasi. Nah, sekarang ini mungkin harus dalam kondisi setara bahwa anak kita itu teman kita, tidak meskipun kita yang melahirkan, tapi kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada mereka. Sehingga itulah gunanya bidang mental keagamaan ini juga ada untuk mengedukasi ibu-ibu bagaimana anak-anak juga kembali ke ajaran agama masing-masing ya, supaya memperkuat iman, juga memperkuat fondasi agama agar supaya dia keluar dari rumah, dia bisa memilah dan memilih teman juga dan tahu yang mana perilaku yang buruk dan mungkin yang tidak baik gitu ya, dia sudah bisa membedakannya. Karena kadang-kadang tanpa edukasi dari orang tua, kadang anak-anak juga kebablasan. Sehingga di situ kita selalu mementingkan bagaimana peran ibu di dalam rumah tangga dan juga peran perempuan sebagai, jadi ada perempuan berperan sebagai ibu, berperan sebagai anggota masyarakat, berperan sebagai istri, itu semua harus dijalankan secara
proporsional. Dan memang kalau kita berbicara di era sekarang ini sudah agak berbeda dengan era yang lalu yang sudah Iya. Ibu Eri sebutkan, di mana perempuan juga ini bisa mendorong dirinya untuk setara dengan kaum pria. Bagaimana ini tanggapannya Ibu? Iya betul. Dulu kan perempuan malu gitu Iya. kerja, maksudnya berusaha gitu ya, jualan. Tetapi musim pandemi justru memotivasi ibu-ibu untuk membuat sesuatu Gebrakan yang jadi baru UMKM gitu, ya. seperti UMKM jualan online dan harusnya berhasil gitu. Nah jadi kita juga di BKOE juga ada bidang ekonomi ya. Ya. Jadi ada bidang ekonomi untuk juga memotivasi perempuan untuk bergelut di UMKM. Iya. Dan itu memang ada edukasinya juga, ada semacam binteknya juga, juga melalui basar. Bagaimana ibu-ibu memasarkan produk usaha mereka di dalam sebuah basar. Jadi nanti insya Allah bulan Juli, bulan depan itu ada basar, kami akan arisan di Hotel Grand Sayang. Iya. Dan itu adalah hasil karya ibu-ibu juga yang akan kita jual seperti itu. Dan di samping berguna untuk organisasi, juga berguna untuk mengembangkan usaha dari ibu-ibu anggota kita. Jadi boleh dikatakan ini paket komplit ya dalam BKOE itu. Iya. Tapi yang masih menarik perhatian saya ini masih di bidang mental tadi ya, Ibu Eri. Tentunya di dalam bidang mental tadi Ibu Eri sebutkan ada ajaran yang untuk menginformasikan kepada pria, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak bahwa ada kesetaraan di dalamnya. Tinggal memperkuat tanggung jawab masing-masing, tinggal mengedukasi masing-masing supaya tidak ada yang keluar dari rule-nya, tetap melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Lantas bekerja sama dengan pihak terkait perlindungan anak dan perempuan sepertinya ini Bu, Iya. dalam bidang mental. Seperti apa ini bentuk kerjasamanya? Jadi kerjasamanya selain dengan P3A, Ya. biasanya P3A juga kan ada program stunting ya, Ya. meminimalisir stunting. Kemudian kita di Kementerian Agama, jadi kebetulan ketua bidangnya itu memang pensiunan, baru 1 tahun pensiun di Kementerian Agama, dan Ya. beliau adalah mantan Kadis Kemenak Kabupaten Goa. Nah jadi mereka punya program memang sering bersentuhan dengan Kemenak dan juga bersentuhan dengan P3A. Begitu juga dengan bidang kesehatan. Bidang kesehatan itu sering bekerja sama dengan bidang P3A provinsi. Iya. Karena kalau bidang kesehatan bukan hanya kesehatan ibu tapi juga kesehatan anak. Nah begitu juga di pembinaan mental dan agama. Jadi pada saat seperti 2 bulan yang lalu ya, karena kita rangkaikan dengan halal bihalal, maka kita mengundang ustaznya, Iya. tapi ustaznya juga ustaz yang milenial. Disesuaikan dengan era Iya, saat ini ya Bu betul. Eri ya. Bukan yang serius banget gitu ya, tetapi yang bisa juga memberikan nasihat, juga pandangan-pandangan dengan cara yang agak konyol gitu tetapi bermanfaat, yang agak lucu seperti itu, tidak terlalu serius supaya itu gampang diserap dan gampang diterima oleh ibu-ibu. Karena kadang-kadang kan ibu-ibu rumah tangga apa namanya ya, kalau terlalu ilmiah kan juga susah mikirnya. Jadi kita Pikirannya bercabang iya, gitu. betul. Jadi kita harus juga menyesuaikan. Iya. Kalau kita ngundang ustaznya juga ustaz yang lucu tapi berkualitas seperti itu. Jadi kayaknya perlu ini bergabung dalam organisasi ini ya. Iya, makanya Saya pun tertarik ini. semakin banyak yang ikut. Belum lagi kita ada line dance, Iya. olahraga setiap Jumat gitu. Jadi Makanya yang seperti saya sebutkan tadi ini paket komplit di dalamnya. Ada banyak Iya. hal yang bisa kita peroleh ya Betul. ketika kita bergabung dalam organisasi ini. Nah, Bu Eri, kita berbicara tentang era milenial yang boleh dikatakan ini pola pikirnya praktis, kemudian juga instan. Lantas bagaimana Anda melihat ini perempuan memposisikan dirinya di era yang serba canggih, serba instan, serba praktis seperti saat sekarang ini? kalau kita lihat sisi positifnya banyak untuk perempuan. Banyak ya. Iya. Mau memasak, sisa buka YouTube, kita udah bisa masak. Kita mau bikin kue ya, itu sisa buka YouTube. Kita mau make up juga sisa buka YouTube. Yang tidak tahu make up, dan bisa jadi ibu rumah tangga yang dulu tidak suka make up jadi suka make up dan jadi ahli MUA ya. Mua Make up ya. artist, MUA, MUA. Nah jadi itu banyak sih sisi positif saya melihat. Begitu juga dengan ibu-ibu rumah tangga yang belanja online, tetapi ya saya kira belanja online-nya juga jangan kebablasan. Iya. Nah tetapi menghemat waktu untuk para ibu.
Jadi apalagi yang punya anak kecil, yang punya pekerjaan, sisa otak-atik HP gitu, lusa 3-4 hari udah datang kan belanjaannya, kita nggak butuh waktu yang banyak. Nah, yang sisi negatifnya saya kira ya tergantung bagaimana kita membijaksanai ya kondisi saat ini yang di dalam kamar pun kita bisa berhubungan dengan siapa saja. Nah, menurut hasil penelitian dari S2 Gender dan Pembangunan memang banyak yang cerai gara-gara HP gitu ya. Jadi gara-gara perselingkuhan. Itu menurut ini sisi negatifnya juga ya iya, sebenarnya. itu sisi negatif. Jadi katanya reunian itu juga ada sisi negatifnya, di samping memang banyak sisi positifnya. Nah, jadi itu hasil penelitian mahasiswa kami di S2 Gender dan Pembangunan. Nah, jadi saya kira para ibu-ibu ya termasuk anak-anak milenial itu tergantung bagaimana kita menggunakan gadget secara bijaksana. Jadi kita harus selalu mengorientasi diri sendiri bahwa HP itu adalah sebuah kebutuhan tapi untuk hal-hal yang positif. Ya. Tapi bukan yang negatif. Jadi bersilaturahmi dengan teman-teman saya kira itu juga merupakan satu kondisi yang membahagiakan kita. Yang dahulunya kita tidak jumpa 10 tahun, 20 tahun dengan kawan-kawan, tetapi dengan medsos akhirnya kita terkoneksi secara otomatis dan mungkin tanpa sengaja kita terkoneksi dengan kawan-kawan yang ada di luar negara atau mungkin teman SMP udah lama nggak ketemu. Flashback masa lalu. Iya, jadi akhirnya happy lagi gitu di dalam ini kan. Nah, jadi kita tuh ibu-ibu kan suka ngobrol ya. Iya. Ya, jadi salah satu tabiat kita itu sebagai perempuan suka ngobrol, nggak suka diam. Karena memang secara psikolinguistik kita punya bank kata-kata itu sampai 20.000 per hari. Nah, kalau laki-laki cuma 7.000, makanya laki-laki juga agak males ngomong gitu. Kalau perempuan kan mulai bangun pagi sampai tidur malam juga ngomong terus bisa gitu. Karena dia punya bank kata-kata memang banyak. Nah, jadi saya kira dengan ngobrol sama teman-teman, apakah teman-teman lama SMP ataukah mungkin teman-teman organisasi, saling menjawab WhatsApp gitu, saling merespon, saya kira itu justru hal yang membahagiakan. Meskipun dulu kan ibu-ibu sebelum dulu kan banyak ibu-ibu yang gaptek ya. Tapi setelah ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, semuanya jadi cerdas gitu. IT-nya untuk menggunakan IT itu akhirnya dia sudah cerdas. Nah, akhirnya itu pun yang membuat dia selalu punya curiosity untuk menggunakan HP-nya. Dan pada saat dia menggunakan HP-nya secara tidak langsung kadang-kadang terkoneksi dengan kawan-kawan yang lain. Nah, jadi saling berbalas WA itu merupakan juga satu kebahagiaan. Saling merespon, apalagi kalau udah punya grup. Kita tidak perlu tatap muka face to face, tetapi hanya dengan WhatsApp kita bisa saling usil, saling membagi ilmu seperti itu, dan itu kebahagiaan bagi ibu-ibu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga ya Ibu Eri, kalau berbicara seputar masa milenial saat ini, godaannya itu kuat ini. Lantas ada tidak poin-poin bagi para perempuan untuk lebih bijaksana menggunakan gadget untuk hal-hal yang positif, karena memang godaannya pasti ada. Betul. Seperti itu. Jadi saya kira kita tergoda atau tidak tergantung diri kita. Kembali lagi ke diri kita ya. Jadi kita tidak boleh mengatakan kamu jangan dong tergoda, meskipun misalnya ada cowok, kamu sudah punya suami tapi ada laki-laki begitu senior senang istri orang yang suka ngusilin istrinya orang gitu. Ya saya kira tergantung pribadi kita. Makanya mengapa kita dibekali agama, kenapa kita dibekali etika ya. Jadi ada filter untuk melihat yang mana perilaku baik dan buruk, dan itu harusnya kita internalisasi dalam diri kita. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang lain, kita tidak bisa selalu melarang orang lain untuk tidak berbuat yang tidak baik, karena kalau bukan diri sendiri yang mau mengubah sikap dan perilaku itu susah gitu. Karena bagi orang lain, bagi kita mungkin selingkuh misalnya atau bergaul dengan suami orang, mungkin bagi orang tertentu itu hal yang membahagiakan dan sebuah prestise ya. Ada perempuan yang kalau menggoda suaminya orang, dia sanggup mengambil suami orang, itu prestise bagi dia. Dia katakan, berarti saya masih cantik dong karena saya bisa mengusilin kemudian menggoda suami orang lain dan dia tergoda kepada saya, misalnya seperti itu. Tetapi ada
perempuan yang mengatakan bahwa menggoda suami orang adalah satu tidak etis gitu. Tidak etis. Iya. Dan menurut Siri, ya kalau kita berbicara kearifan lokal Makassar, bahwa apakah Siri misalnya seperti itu. Nah, jadi kita pun sendiri sebagai perempuan itu harusnya tahu batas-batas etika, apakah etika di dalam bergaul ataukah etika di dalam berkomunikasi secara verbal, baik melalui tatap muka ataukah mungkin melalui medsos atau gadget kita. Jadi yang bisa menjaga kita sebenarnya diri kita sendiri gitu. Apakah mau menjadi perempuan yang apakah siri tidak bisa jaga siri, ataukah kita yang mau menjadi perempuan yang baik yang selalu menjaga etika dan juga menjaga kehormatan keluarga. Karena orang menilai kita dari cara kita berperilaku. Jadi sebenarnya salah satu manfaat positif dalam berorganisasi itu adalah etika. Kembali ke etika untuk para perempuan ya. Ibu Eri, lantas edukasi seperti apa yang diharapkan hadir dalam organisasi perempuan saat ini, khususnya di era milenial saat ini? Iya, jadi yang pertama itu pasti kita harus memberikan wawasan ya kepada perempuan bahwa kita sebagai perempuan, mengapa ada Menteri Pemberdayaan Perempuan? Saya sering ditanya gini, Bu Eri, mengapa mesti ada Menteri Pemberdayaan Perempuan? Itu berarti indikasinya bahwa perempuan tidak berdaya dan dia harus diberdayakan sehingga dia butuh menteri. Saya bilang mungkin perempuan di kota memang dia sudah berdaya karena dia punya bekal pengetahuan, bekal pendidikan, ya, bekal keterampilan. Tetapi perempuan di desa memang mereka juga harus diberdayakan karena mereka tidak tahu, dia hanya menjalankan kewajiban tanpa mengetahui haknya, sehingga dia harus diedukasi. Nah, sehingga kita perlu Menteri Pemberdayaan Perempuan agar perempuan-perempuan di Indonesia, khususnya kita yang ada di Sulawesi Selatan itu bisa berdaya. Berdaya dalam artian dia bisa mandiri secara ekonomi, dia bisa ya tidak buta aksara ya. Sehingga dengan pendidikannya yang dia punyai ataukah mungkin keterampilan yang mereka miliki itu bisa membuat seorang perempuan mandiri, karena kemandirian itu menghindarkan kita dari subordinasi atau marginalisasi dan bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender lainnya. Baiklah Ibu Eri, sebentar kita bahas kembali ya terkait topik kita penguatan organisasi perempuan di era milenial, yang terus kita akan perbincangkan bagaimana perempuan hadir masuk dalam sebuah organisasi, ada manfaat-manfaat positif yang diambil di dalamnya ya, khususnya di masa saat sekarang ini di era milenial. Tetap bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar, Kanal Inspirasi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi.
94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang saat ini masih terus setia bersama kami di kebersamaan kita di Pengarus Utamaan Gender Pendengar Senin 20 Juni 2022 ya. Dan kita masih membahas topik kita penguatan organisasi perempuan di era milenial dan masih bersama dengan narasumber kita ada Ibu Dr. Eri Iswari M. Hum. Beliau adalah Sekretaris Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Sulawesi Selatan. Masih semangat mengedukasi ya Ibu Eri ya? Siap. Siap. Nah sedikit banyak ini kita sudah bahas terkait peran perempuan, bagaimana mereka bergabung dalam sebuah organisasi, apa saja manfaat yang mereka bisa dapatkan ketika perempuan itu masuk ke dalam terlibat ke dalam organisasi khususnya di era milenial saat ini. Nah, pastinya ada tantangan yang akan dihadapi oleh perempuan. Yang namanya perempuan ketika sudah menikah, punya anak, punya karir juga, ada banyak hal yang harus di-prepare ya. Sejauh ini Bu Eri melihat tantangan seperti apa ini yang sering dikomunikasikan oleh perempuan dalam sebuah organisasi, Ibu Eri? Iya, jadi peran perempuan itu kan perannya sebagai istri, perannya sebagai ibu, perannya sebagai anggota masyarakat, belum lagi kalau dia punya profesi sendiri. Jadi memang ada peran publik, ada peran domestik. Nah kalau kita lihat tantangan itu adalah sebenarnya tentang manajemen waktu. Jadi bagaimana kita membagi waktu, apalagi kalau memang kita perempuan bekerja ya. Jadi bagaimana kita membagi waktu untuk pekerjaan, kemudian untuk organisasi, untuk suami, untuk anak, untuk ngurus rumah tangga. Jadi itu memang sebuah kondisi di mana kita harus pandai memanage waktu dan menggunakan waktu sebaik mungkin. Ya, jadi misalnya kita juga harus berbagi dengan pasangan kita kalau memang kita sudah menikah. Jadi ya seperti saya katakan tadi bahwa saya selalu mengedukasi para perempuan yang belum menikah agar kalau memilih suami, pilihlah suami yang sadar gender. Sadar gender bahwa peran gender itu bukan peran biologis, tetapi dia peran yang bisa dipertukarkan. Jadi seperti peran domestik itu misalnya memasak atau mencuci, yang kan memasak cuma satu kali ceklek gitu, klik gitu ya. Nah mencuci juga seperti itu, karena semuanya pakai teknologi kan, pakai mesin cuci gitu kan. Beda zaman dulu ya. Jadi mungkin yang tidak bisa dihandle oleh suami di rumah, kalau memang tidak ada ART, itu suami yang menghandle seperti misalnya memasak, dia bisa masak nasi pakai rice cooker kan cuma satu kali klik, cuma cuci beras habis itu on. Ya begitu juga mesin cuci, masukin aja sabunnya, setelah itu cuma satu kali on udah keluar, udah ini kan sisa di angin-anginkan gitu, dijemur. Nah jadi itu yang tidak bisa di share gitu dengan suami, dengan pasangan kita. Dan memang kita juga harus punya komunikasi yang baik, bahwa kalau misalnya memang tugas kita di kantor banyak, kemudian tugas di luar itu banyak, maka suami kita juga harus paham bahwa kita lagi memerankan peran lain gitu, sementara kita berbagi peran karena kita terlambat pulang, mungkin dia yang ngurusin makanan dulu. Misalnya juga kalau ada anak perempuan kita, kebetulan saya ada anak perempuan saya dan ART saya sudah tidak ada, jadi saya membagi peran seperti itu. Jadi untuk hal-hal misalnya saya keluar rumah, maka biasanya suami dan anak saya yang menghandle. Karena anak perempuan saya sudah gadis. Begitu juga kalau keluar. Nah jadi saya harus berkomunikasi, saya pulang jam sekian, misalnya makanan malam harus sudah siap gitu. Nah kalaupun tidak, ya kan sekarang ini banyak GoFood ya. Cuman lewat handphone udah bisa ini kan, udah bisa ready gitu makanannya tanpa harus susah payah sisa nyediain uang. Nah jadi manajemen waktu dan juga pengertian dari pasangan kita itu yang paling penting. Jadi memilih pasangan hidup memang gampang-gampang susah gitu, karena dia bukan seperti baju yang kalau kita tidak suka kita buang aja, kita ganti lagi, beli lagi gitu. Nah jadi sebaiknya komunikasi dengan pasangan kita itu yang paling penting, bahwa dia bisa menerima kita dan bisa menerima semua aktivitas yang kita lakukan, sepanjang aktivitas itu positif dan juga membawa efek positif buat keluarga kita. Jangan sampai kita asik berorganisasi, dapur kita tidak beres gitu, meja makan nggak beres, itu yang tidak bagus. Karena
itu berarti kita egois sebagai perempuan. Jadi sebaiknya kita berorganisasi, kita bekerja, tetapi di meja makan apa yang suami dan anak harus makan itu memang juga harus selalu siap. Seperti itu. Ini sepertinya ada pendengar kita yang ingin bergabung ya. Kita terima dulu ya, Ibu Eri. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat pagi Karti. Dari siapa, di mana ini? Junaidi di Makassar. Pak Junaidi di Makassar. Kita bicara seputar penguatan organisasi perempuan ini di era milenial. Seperti apa tanggapannya Pak Junaidi? Kalau menurut saya begini Kakak Artini, masalah perempuan ini karena ada juga laki-laki yang membedakan istrinya begitu. Misalnya bagaimana tuh kalau misalnya laki-laki biasa memukul istrinya, apakah bagaimana itu? Memukuli istrinya? KDRT. Jangan dong ya. Ya itu, misalnya begitu. Kalau itu ada undang-undang sekarang yang ibarat siapa memukul perempuan, yaitu ada undang-undangnya begitu. Gimana tuh? Seperti itu. Makasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seputar KDRT lagi. KDRT ya, iya. Memang banyak sekali yang dialami oleh perempuan ini, Ibu Eria. Bagaimana Anda menyikapinya? Karena dalam organisasi ini juga ada bidang yang menangani ini kan? Iya. Jadi saya kira KDRT ini memang akan ada sepanjang masa. Jadi tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang, cuman diminimalisir. Kebetulan salah seorang aktivis perempuan juga itu meneliti di S2 Gender dan Pembangunan. Kebetulan ketua pembimbingnya itu Ibu Rektor dulu, mantan Rektor Unhas, Prof. Dwia, dan saya pembimbing 2. Itu dia meneliti tentang implementasi Undang-Undang KDRT di Kota Makassar. Dan dia melihat bahwa memang masih banyak perempuan di Makassar, baik itu ibu rumah tangga maupun pegawai, dosen sekalipun, profesor sekalipun, banyak yang melakukan KDRT dan banyak korban KDRT. Kendalanya banyak yang tidak mau melaporkan bahwa dia adalah korban KDRT. Jadi kan kekerasan itu bukan hanya kekerasan dalam rumah tangga, itu bukan hanya karena kata-kata mungkin fisik ya, tetapi juga kata-kata verbal, jadi psikis ya. Jadi bisa fisik, kalau fisik kan langsung nyata gitu ya. Jadi bisa divisum kalau memang ada bekasnya. Nah, tetapi kalau psikis itu lama gitu. Tinggalnya di otak, tinggalnya di hati, karena kadang-kadang ada suami yang kalau dia marah dia mengata-ngatai istrinya seperti mengata-ngatai yang bukan istrinya ya. Jadi apa namanya, itu adalah sebuah KDRT juga, jadi kekerasan psikis namanya. Jadi menggunakan kata-kata kekerasan secara verbal. Nah, jadi kadang-kadang ya mungkin juga karena kerjaannya misalnya ya, seorang suami yang mungkin kerjaannya di kantor lagi apa gitu ya, ruwet atau seperti apa, ataukah mungkin ada yang putus kerja ya, PHK, sehingga emosi laki-laki itu cepat naik ya. Jadi banyak aspek atau faktor yang bisa memengaruhi laki-laki itu emosional. Nah, tetapi saya kira sekarang ini tidak boleh para lelaki atau suami serta-merta memukul ataupun menyerang secara fisik kepada istrinya, karena itu kalau ada bukti maka dia pasti kena pasal. Jadi undang-undang KDRT memang saat ini apa namanya ya, sudah semakin menjaga perempuan dari kekerasan seperti itu. Hanya saja kendalanya ada yang sudah mengalaminya berpuluh-puluh tahun dalam rumah tangganya, tetapi tetap memendam, dan itu konon menurut hasil penelitian mahasiswa kami itu karena sirik, dia malu gitu bahwa dia ternyata korban KDRT. Tapi bukannya nantinya ini ketika terlalu lama dipendam ini bisa memuncak dan bisa jadi ada hal-hal yang tidak diinginkan ini akan terjadi, Bu Eri, kan? Betul. Jadi kalau sudah terakumulasi biasanya memang ujung-ujungnya biasanya perceraian. Nah, tetapi ada rumah tangga yang demi keluarga besarnya dia rela aja gitu, tidak cerai, menerima dan itu sudah berulang-ulang kali sampai puluhan tahun terjadi dalam rumah tangga mereka. Dan mungkin itu kembali lagi seperti yang Ibu Eri katakan, carilah pasangan, kalau toh belum dapat pasangan, carilah pasangan yang mengerti akan gender tersebut. Iya, betul. Saya kira itu penting. Jadi memang Pak Junaidi ya mungkin masih memonitor siaran kita, sangat tidak dianjurkan melakukan kekerasan kepada istri, kepada anak ataupun ya khususnya perempuan ya, karena
semua sudah ada rule-nya, sudah ada aturannya, ada yang undang-undang yang mengatur. Ya. Terima kasih Pak Junaidi. Nah, Terima Ibu Eri, kasih, kita Pak membahas tadi terkait komunikasi. Komunikasi itu penting dalam manajemen waktunya juga, antara membagi tugas perempuan dengan karirnya sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, dan bergabung lagi dalam sebuah organisasi. Dalam sehari kan cuma 24 jam Ibu Eri kan. Nah, bagaimana Anda melihat pentingnya komunikasi ini dalam sebuah rumah tangga? Iya, jadi saya biasanya kalau malam saya udah bilang, kalau ini kan kalau misalnya tidak kuliah di kampus kan jadwal kita ke kampus itu beda-beda. Tergantung kepentingan, adakah meeting di kampus, adakah jadwal konsultasi dengan mahasiswa. Jadi kalau saya sih saya udah bilang sama suami saya, kalau ditanya besok pukul berapa ke kampus, misalnya pukul 8 kah atau pukul 9, dan saya mengatakan pukul 9 karena ada begini-begini. Dan kalau saya telat pulang, karena biasanya saya pukul 4 tiba di rumah atau maksimal, pokoknya sebelum maghrib lah saya itu udah tiba di rumah. Biasanya rata-rata pukul 4, pukul 3 dari kampus. Nah, kalaupun saya ada kerjaan yang agak butuh waktu yang panjang dan saya terlambat pulang, saya pasti menelpon anak saya atau menelpon suami saya bahwa saya telat pulang. Karena mereka kan kadang juga harus menunggu saya, kenapa ya terlambat, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau saya udah terlambat pulang berarti makanan itu harus dihandle anak saya, apakah pesan GoFood ataukah dia masak sendiri, seperti itu. Nah, jadi begitu pentingnya komunikasi. Betul. Jadi begitu pentingnya komunikasi. Jadi anak saya itu udah jam 5, Ibu ini masak atau enggak? Terus gimana, Ibu beli makanan atau enggak? Jadi itu dikomunikasikan hal-hal kecil seperti itu supaya tidak ada yang terbengkalai. Karena kadang-kadang pun kalau kita udah asik kerja kan kita lupa, ternyata di rumah tidak ada apa gitu ya. Jadi komunikasi itu sangat penting. Nah, jadi sepanjang ini ya alhamdulillah, kadang-kadang saya juga dianggap perempuan yang memang tidak bisa dilarang ya. Jadi saya dengan suami saya tidak minta izin tapi cuma informasi, menginformasikan. Kembali lagi ke komunikasi, informasi dan saya ada komunikasikan. Kegiatan di luar kota gini-gini. Nah, kadang-kadang kalau cuma di Sulsel gitu kita bawa mobil sendiri, saya ajak suami dan anak saya kalau anak saya lagi libur tidak kerjaan, sekaligus untuk quality time buat keluarga. Jadi saya bekerja sambil kita bersama-sama begitu berwisata. Jadi setelah bekerja kita berwisata di tempat-tempat tertentu. Semuanya berjalan aman ya Ibu Eri ya. Jadi perhatian terhadap apapun pekerjaan kita, memang keluarga yang harus pertama. Ini salah satu tips juga ya pendengar ya. Jadi sekalipun saya keluar negeri, saya tinggal di luar negeri dan itu diizinkan oleh suami saya dulu waktu di Korea. Saya tinggal 2 tahun. Ya tiap hari sampai 3 kali sehari pun kita harus video call gitu. Jadi komunikasi tetap jalan. Sangat penting komunikasi dalam sebuah hubungan. Nah, lantas hasil yang nantinya diharapkan ini Ibu Eri dari penguatan organisasi perempuan khususnya di era milenial saat ini seperti apa? Ya, jadi kami berharap bahwa memang perempuan-perempuan yang tergabung dalam organisasi kita ini mempunyai kompetensi baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai perempuan secara mandiri, baik sebagai ibu ya, itu harus punya kualitas yang lebih memadai dibandingkan dia tidak masuk organisasi. Jadi wawasan mereka tentang berbagai dimensi kehidupan ini, berbagai hal baik di ekonomi, sosial, bagaimana relasi sosial yang mungkin dulunya dia agak egois, dia kurang bisa bekerja sama, dia agak sombong, tetapi melihat ibu-ibu yang lain meskipun misalnya ibu-ibu suka pakai yang brand gitu, yang uangnya lebih banyak tetapi rendah hati, akhirnya dia akhirnya sendiri dengan sendirinya dia merasa ya yang punya banyak harta aja begitu modelnya ya, apalagi kalau misalnya dia cuma masih di bawah orang itu. Nah, jadi kita biasa dengan bertemu dengan ibu-ibu itu menyadarkan kita betapa berartinya relasi sosial dan juga bagaimana menghormati satu sama lain di antara ibu-ibu itu. Jadi kan kalau orang organisasi itu akan tampak siapa yang egois, siapa yang tidak ya, kalau kelihatan ya. Siapa yang menolong dengan ikhlas, siapa yang egois gitu tidak mau bekerja sama, itu akan tampak. Dan itu semuanya keegoisan itu akan terkikis dengan teamwork dari
kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti itu. Jadi ada banyak sekali hasil atau output yang diharapkan ini ya bisa mengedukasi masyarakat khususnya perempuan ya. Kadang-kadang juga ada ibu-ibu kan karena saking pendiamnya dia sabar ya, kurang bisa gaul gitu. Akhirnya kalau diusil-usilin, akhirnya juga bisa bicara banyak seperti itu. Dan ada banyak karakter ternyata didapatkan ya Ibu Eri ya. Betul, sangat banyak. Di situ kita saling mengenal memang karakter ibu-ibu. Jadi perlakuan kepada ibu-ibu yang punya karakter berbeda-beda pun kita harus pahami gitu. Jadi perlakuan kita juga beda-beda. Ya, ada ibu yang memang suka dipuji, ada ibu yang suka diperhatikan, ada yang seperti apa. Jadi namanya juga kan di BKO ini rata-rata ibu-ibu yang udah 50 tahun ke atas sih. Sampai ada yang udah 70, 72 masih juga bergabung karena cinta organisasi. Jadi saya harus menunggu 50-an dulu untuk bisa bergabung. Meskipun tidak 50-an sih bisa, cuma rata-rata 50 tahun ke atas. Oke, mungkin last statement ini Ibu Eri ada harapan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya ya untuk kaum perempuan di luar sana yang mungkin selama ini terbebani dengan waktu dan ingin juga bergabung dengan organisasi. Kemudian juga seperti yang Ibu Eri katakan tadi, banyak sekali perempuan yang memendam permasalahan, misalnya tadi kalau kita kaitkan dengan KDRT, bukan kekerasan secara fisik tetapi kekerasan verbal yang sering dilontarkan oleh pasangan ataupun juga keluarga di dalamnya. Ada yang ingin disampaikan Ibu Eri, silakan. Iya, jadi saya kira para perempuan harus membekali diri dengan skill, juga dengan pendidikan atau kompetensi yang bisa memandirikan dan juga bisa membuat dia lebih berharga begitu. Jadi pendidikan formal bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan ataupun mengembangkan kualitas diri, tetapi dengan berorganisasi pun dapat para perempuan, para ibu-ibu itu dapat meningkatkan skill dan juga pengetahuan mereka baik dari aspek sosial, ekonomi, dan juga pasti politik gitu. Karena ada juga legislator kan di dalam kebetulan Ibu Apiati itu legislator. Nah, jadi aspek politik meskipun kita organisasi independen dan tidak banyak bersentuhan dengan politik, tetapi setidaknya pada saat kita masuk dalam sebuah organisasi perempuan, maka saya yakin bahwa kualitas diri seorang perempuan pasti akan lebih meningkat, baik dari segi wawasan maupun kompetensi, juga pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya peran perempuan itu sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai anggota masyarakat, sehingga dia bisa memainkan peranan domestik dan juga peran publik sekaligus secara maksimal seperti itu. Jadi boleh dikatakan sangat penting ini sebenarnya perempuan masuk dalam sebuah organisasi ya. Iya, karena bisa membuka mata mereka, membuka juga mata hati mereka untuk tidak egois dan bisa bekerja sama. Bisa bekerja sama. Iya. Dan yang paling penting ketika kita kaitkan dengan era milenial, para perempuan yang tadinya mengatakan tidak bisa apa-apa, ternyata dibina juga. Ternyata bisa juga. Pada saat dia dibina, dia dikondisikan bahwa dia harus mampu menjalankan suatu peran, maka pasti perempuan itu bisa sebenarnya. Jadi jangan mengatakan perempuan itu lemah, itu stereotip negatif. Karena kalau kita mau membeli baju keliling mall 7 kali muter juga kita sanggup kan. Jadi perempuan itu semuanya kuat. Jadi ya daya tahan stres perempuan itu sangat kuat dibandingkan pria. Dan kita pun mampu mengerjakan 2-3 peran secara simultan. Dalam satu waktu. Kalau laki-laki tidak, dia hanya fokus pada satu pekerjaan. Di situ kehebatan perempuan. Makanya dia lebih panjang umur dibanding laki-laki. Dan ketika kita kaitkan antara perempuan dan laki-laki semua setara, khususnya di zaman sekarang ini. Jadi kalau ada yang mengatakan di belakang laki-laki yang hebat terdapat perempuan yang lebih hebat, jangan di belakang. Itu harus kita ubah. Harusnya di samping laki-laki yang hebat terdapat perempuan yang lebih hebat. Jadi dia harus bergandengan tangan, setara, berjalan bersama. Bukan perempuan harus berjalan di samping laki-laki, bukan di belakang laki-laki. Seperti itu. Ini yang harus digarisbawahi pendengar. Oke, terima kasih kalau begitu Dr. Eri Iswari M. Hum sudah bersama dengan kami. Terima kasih seluruh pendengar Pro 1 94,4 FM. Sudah berbincang banyak ini, banyak manfaat, banyak edukasi yang saya dapatkan juga secara pribadi dan juga pastinya masyarakat kaum perempuan yang tengah memonitor siaran kita saat ini ya terkait penguatan organisasi perempuan di era milenial.
Semangat terus, sehat Semangat. terus, semangat mengedukasi seluruh kaum perempuan untuk terus menampilkan bakat mereka, menampilkan diri mereka kalau perempuan juga bisa dan setara dengan kaum pria ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita ya di pengarus utamaan gender hari ini Senin 20 Juni 2022 yang tadi sudah membahas terkait penguatan organisasi perempuan di era milenial. Dan sudah menghadirkan narasumber, ada Ibu Dr. Eri Iswari M. Hum. Beliau adalah Sekretaris Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Sulawesi Selatan. Kiranya menginspirasi ruang dengar Anda ya. Dan saya Arti Alfian bersama tim teknik ada rekan Maman mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi.